kita dapat bertemu dalam forum rapat yang terhormat ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah dewan yang terhormat telah menandatangani daftar hadir, sehingga sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kota Bandung, forum telah memenuhi syarat untuk sahnya rapat paripurna ini. Dengan senantiasa mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-28 tahun persidangan 2013 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. DPRD tanggal 22 Oktober 2013 masing-masing usul raperda tentang pengawasan perizinan, usul raperda tentang akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan usul raperda tentang pengendalian penyelenggaraan tenaga kontrak di Kota Bandung. Berdasarkan hal tersebut, rancangan acara rapat paripurna telah kami susun sebagai berikut. 1. Pembukaan dan menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya sebagaimana yang telah dilaksanakan. 2. Penyampaian 3 rancangan peraturan daerah yang materinya berdasar dari lembaran kota tahun 2013 nomor 06, 07, dan 08 oleh Wali Kota Bandung. 3. Penyampaian 3 rancangan peraturan daerah usul prakasa DPRD oleh pimpinan DPRD. 4. Penetapan agenda pembahasan Dewan. 5. Pembacaan doa. 6. Penutup. Kami mohon persetujuan kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat. Apakah acara dengan susunan sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang telah dihormati. Ini kita masuk pada acara penyampaian 3 raperda usul wali kota, yaitu raperda tentang pengelolaan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun yang materinya berasal dari lembaran kota tahun 2013 nomor 06. Raperda tentang retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang materinya berasal dari lembaran kota tahun 2013 nomor 07. Dan raperda tentang perubahan atas Perda Kota Bandung nomor 19 tahun 2012 tentang izin gangguan dan retribusi izin gangguan yang materinya berasal dari lembaran kota tahun 2013 nomor 08. 3 lembaran kota dari eksekutif dan 3 raperda inisiatif DPRD.
3 Raperda yang kami sampaikan meliputi 1. Lembaran Kota tahun 2013 nomor 06 perihal usul Raperda tentang pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun. Lembaran Kota tahun 2013 nomor 07 perihal usul Raperda tentang retribusi perpanjangan izin dan mempekerjakan tenaga kerja asing. Dan Lembaran Kota tahun 2013 nomor 08 perihal usul Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 19 tahun 2012 tentang izin gangguan dan retribusi izin gangguan. Semoga lembaran-lembaran kota dimaksud dapat mendorong pemenuhan sebagian kebutuhan publik secara proporsional, yang mudah-mudahan pula menjadi pilar tegaknya visi Bandung Juara. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, perkembangan industri di Kota Bandung berpotensi meningkatkan limbah termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang apabila tidak dikendalikan secara sungguh-sungguh bisa berdampak terhadap keseimbangan sistem kehidupan. Begitu besar ongkos yang harus dibayar negara dan masyarakat jika limbah B3 dibiarkan menyatu dengan sistem ekologis, karena yang dirugikan bukan saja generasi saat ini tapi juga generasi yang akan datang. Pengaturan harus dilakukan terhadap upaya-upaya reduksi penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan serta penerapan sanksi administratif dan ketentuan pidana. Oleh karena itu, Raperda tentang pengelolaan dan pengendalian limbah B3 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan suasana kehidupan yang memungkinkan manusia dan alam dapat berinteraksi secara wajar. Terkait Lembaran Kota tentang Raperda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf B dan ayat 3 huruf B Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang substansinya menambah jenis retribusi khususnya perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai kewenangan pungutan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pada pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut, objek retribusi meliputi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja dan sesuai ketentuan pasal 14 ayat 1 subjeknya meliputi pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Selain itu, pasal 15 ayat 2 peraturan pemerintah dimaksud juga mengamanatkan bahwa tarif retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ditetapkan dengan peraturan daerah. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, khusus mengenai izin gangguan selama ini diatur Perda nomor 19 tahun 2012. Namun sehubungan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 188/4/529/ST tanggal 5 Februari 2013 perihal klarifikasi peraturan daerah, maka terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan. Pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah antara lain mengamanatkan bahwa izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dan pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya. Dengan demikian, materi mengenai registrasi yang diatur dalam Perda nomor 19 tahun 2012 perlu disempurnakan dan kemudian ditetapkan kembali dengan peraturan daerah. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, kami pun sangat mengapresiasi Raperda inisiatif Dewan yang terhormat yang insya Allah dapat membantu kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itu kami berharap lembaran kota yang disampaikan dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan Dewan yang terhormat, walaupun kami menyadari jadwal saat ini sangat padat oleh agenda lain. Akhirnya saya atas nama pemerintah Kota Bandung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dan unsur pimpinan Dewan yang terhormat yang mengagendakan acara ini. Semoga segala upaya kita tergolong sebagai amal ibadah yang bermaslahat bagi masyarakat. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan dan para anggota DPRD Kota Bandung yang terhormat, saudara sekretaris daerah Kota Bandung yang terhormat, saudara para pejabat publik di lingkungan pemerintah Kota Bandung, rekan-rekan media massa, hadirin undangan yang berbahagia. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Sang Penguasa Alam Semesta yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai kemudahan
dan kenikmatan, serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, izinkanlah kami atas nama DPRD Kota Bandung pada rapat paripurna Dewan ini menyampaikan 3 usulan Raperda, Prakarsa DPRD tentang pengawasan perizinan dan Raperda tentang akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kota Bandung, serta Raperda tentang pengendalian penyelenggaraan tenaga kontrak di Kota Bandung. Pertama, Raperda tentang pengawasan perizinan. Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan perda tentang perizinan kepada masyarakat dalam berbagai hal dengan tujuan sebagai dukungan dalam peningkatan kegiatan usaha masyarakat serta memberikan keusahaan secara legal formal. DPRD sebagai representasi masyarakat dan mitra pemerintah Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintah daerah perlu mengetahui seberapa besar kebijakan perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. Peranan masyarakat dan DPRD dalam mencapai efektivitas penyelenggaraan kerjaan tersebut diharapkan dapat mendukung terhadap upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk melihat kondisi objektif di masyarakat, perlu adanya Raperda tentang pengawasan perizinan di Kota Bandung. Dengan adanya Raperda tentang pengawasan perizinan diharapkan akan mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas dari setiap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung, sehingga dalam prakteknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, kedua, usul rancangan peraturan daerah tentang akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kota Bandung dapat kami jelaskan sebagai berikut. Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah membutuhkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, karena itu diperlukan pengaturan yang terkait dengan prinsip good governance. Akuntabilitas merupakan dasar untuk tetap menjamin hak masyarakat atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung, baik pihak eksekutif maupun legislatif. Pihak pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung merupakan pihak terkait, yaitu pihak yang menguasai atau memiliki subjek dan sekaligus objek akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Semua itu mengandung makna bahwa ketika pemerintahan daerah Kota Bandung, eksekutif dan legislatif menjalankan tugas, peran dan kewajibannya untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui berbagai kebijakan yang akuntabel, program yang akuntabel, dan kegiatan yang akuntabel dengan proses yang akuntabel pula. Pemerintah daerah Kota Bandung menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Pada prinsipnya, di dalam peraturan daerah yang hendak disusun ini, akuntabilitas dalam berbagai bidang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Kota Bandung. Dengan adanya perda tentang akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mendorong terjadinya percepatan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, partisipatif, sehingga eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih memajukan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Bandung sebagai bagian dari prinsip dasar pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Ketiga, usul rancangan peraturan daerah tentang pengendalian penyelenggaraan tenaga kontrak di Kota Bandung dapat kami jelaskan sebagai berikut. Hal-hal yang melatar belakangi dan menjadi landasan hukum usul rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut. Sistem buruh atau karyawan kontrak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia diberi istilah dengan PKWT, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, dan PKWT dapat dilaksanakan hanya untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara, bukan untuk pekerjaan yang rutin berjalan seperti bagian produksi. Tapi kenyataannya, kebijakan pekerja kontrak itu di pabrik-pabrik banyak yang diberlakukan untuk pekerjaan utama yang sifatnya pekerjaan rutinitas dan utama. Contoh misalnya di pabrik tekstil, karyawan kontrak banyak ditempatkan di bagian-bagian produksi seperti texturizing, polymer knitting, spinning, dan lain-lain. Padahal bagian-bagian tersebut adalah merupakan pekerjaan rutin setiap hari dan bukan pekerjaan musiman atau pekerjaan yang sifatnya sementara. Sistem pekerjaan outsourcing
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan karyawan atau tenaga kerja yang diambil dari yayasan-yayasan penampungan para calon tenaga kerja, akan tetapi pada kenyataannya fungsi dari yayasan-yayasan tersebut tidak lebih dari calon perekrutan para guru yang dipesan oleh para pengusaha yang menempatkan keuntungan sebagai motif paling fundamental. Menyadari akan pentingnya pekerja atau guru bagi perusahaan dalam dunia tenaga kontrak atau outsourcing, baik dalam pemborongan pekerjaan maupun penyedia jasa tenaga kerja, perusahaan wajib menjamin perlindungan atau jaminan terhadap hak-hak pekerja atau guru. Apabila kita membicarakan masalah perlindungan tenaga kerja dan syarat-syarat kerja, maka hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena berkaitan dengan perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, materi muatan yang diatur dalam Raperda tentang pengendalian penyelenggaraan tenaga kontrak di Kota Bandung adalah mengatur pengelolaan dan penempatan tenaga kontrak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, serta mengatur pengendalian pemanfaatan tenaga kerja kontrak secara efisien dan efektif. Selain itu, dengan Raperda ini, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan penyelenggaraan pengawasan, perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan model kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama bagi setiap tenaga kerja. Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan ketenaga kerjaan ini, khususnya masalah keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap status dan ketenagaan, perlu dibentuk peraturan daerah tentang pengendalian penyelenggaraan tenaga kontrak di Kota Bandung. Bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan 3 buah rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang pengawasan perizinan dan rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Kota Bandung, serta rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang pengendalian penyelenggaraan tenaga kontrak di Kota Bandung kepada yang terhormat Saudara Wali Kota Bandung untuk menjadi bahan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Bandung, 20 Oktober 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung, Ketua Erwan Setiawan yang ditandatangani, Wakil Ketua Jenis Densus ditandatangani, Wakil Ketua Isa Subagja ditandatangani. Sebagaimana telah kami sebutkan tadi, menjadi agenda pembahasan Dewan dapat disetujui. Terima kasih. Dengan telah ditetapkannya 6 Raperda menjadi agenda pembahasan Dewan, maka kami persilakan kepada fraksi-fraksi untuk mempelajari dan mengkaji materi 3 Raperda yang telah disampaikan oleh Yang Terhormat Saudara Wali Kota Bandung sebagai bahan pemandangan umum fraksi. Dan kepada rekan eksekutif, kami persilakan juga untuk mempelajari dan mengkaji 3 Raperda usul prakarsa DPRD sebagai bahan pendapat Wali Kota pada tahapan pembicaraan selanjutnya. Untuk rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Raperda usul Wali Kota dan pendapat Wali Kota terhadap Raperda usul prakarsa DPRD sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 21 Oktober 2013 telah disepakati akan dilaksanakan insya Allah pada rapat paripurna pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun untuk rapat paripurna jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi dan jawaban fraksi atas pendapat Wali Kota insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya perlu kami permaklumkan bahwa untuk pembahasan ke-6 Raperda sebagaimana telah kami sebutkan tadi akan dilaksanakan oleh 3 pansus yang akan dibentuk. Dan untuk keperluan itu, pimpinan Dewan telah menyampaikan surat kepada Yang Terhormat para ketua fraksi perihal permohonan nama-nama anggota fraksi yang akan bertugas pada panitia khusus. Diharapkan nama-nama tersebut sudah dapat kami terima
paling lambat hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sebelum rapat paripurna pandangan umum fraksi melalui bagian hukum dan persidangan sekretariat DPRD. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Dengan demikian maka selesailah seluruh rangkaian acara dalam rapat paripurna hari ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan mengikuti rapat paripurna hari ini. Disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Akhirnya rapat paripurna hari ini kami tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.